Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahwu aula. Nahwu itu yang lebih utama. Awalan. Yang pertama kali untuk dipahami, untuk dipelajari. Ayu ulama. Idzil kalamu dunahu la yufhama. Apabila ada orang membaca Quran, membaca hadis, membaca kutubi salafi salih, kemudian tidak paham ilmu nahwu, nggak paham ilmu sorof, nggak paham ilmu lughut, maka dia nggak paham. Wes, kalau nggak percaya buktikan. Menyampaikan dawuh-dawuhnya Rasul, menyampaikan kaul-kaul ulama, kemudian mereka berani untuk mentafsiri dengan otak kepala mereka sendiri, tanpa adanya pengetahuan tentang deteksi kata, tanpa adanya pengetahuan yang telah tersilsilahkan oleh para ulama-ulama salafus salih, nyampe para ulama-ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin, nyampe lewat para para tabi'in, nyampe para sahabat, nyampe pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyampe malaikat Jibril, nyampe Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia sesat dia. Pemahamannya akan keliru. Man qala fil Quran bi ra'yih. Barang siapa yang berbicara akan Quran bi ra'yihi, dengan akal kepala mereka sendiri, au bima la ya'lamu, atau dengan sesuatu yang tidak yang tidak dipelajari lewat guru-guru yang sikoh, guru-guru yang bersilsilah sampai Rasulullah, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Tidak cuman kelak di akhirat, di dunianya mereka telah dikecam banyak ulama. Man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berbohong disandarkan kepada Rasulullah. Man kadzdzaba, barang siapa yang berbohong alayya, kepadaku. Makna daripada alayya ini adalah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muta'ammidan, dengan sengaja. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka tempat yang paling layak adalah neraka. Tidak boleh kita berbicara Al-Quran, berbicara tentang dawuhnya Rasul dengan otak kepala sendiri, dengan pengetahuan yang tidak bersilsilah, yang tidak pernah dibicarakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Gak bener itu. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami akan menyodorkan sebuah metodologi al-arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughah. Sebuah metode untuk mempermudah kita untuk pemahaman nahwu, sorof, lughat secara klasik. Ini bukan ilmu moderat, bukan. Ini menggunakan ilmunya orang-orang terdahulu. Rujuknya kitab ini, ya pakai kitab-kitab terdahulu. Pakai ulama-ulama terdahulu. Cuma mungkin caranya beda. Zaman dulu para ulama kalau ngajar tidak pakai mic, sekarang pakai mic. Zaman dulu para ulama ngajarnya tidak pakai papan tulis, tidak pakai spidol, tidak pakai pointer. Kemudian sekarang pakai. Kalau alat pakai moderat nggak jadi masalah. Siapa yang mempermasalahkan pemberangkatan haji naik pesawat, kemudian dikatakan itu namanya bid'ah dhalalah, alasannya kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap pembaharuan dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Salah besar. Sebuah metodologi untuk mempermudah, tentu ini sangat-sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Yuridillahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usar. Allah berkehendak kepada kamu semua sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Kalau ada yang mudah, kenapa kamu cari yang sulit? Ya enggak? Dengerin. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Mudahkan, jangan dipersulit. Di Al-Mubarak ini saya berusaha untuk mempermudahkan kamu. Saya sering memberikan hadiah sama sampean.
Hadiah kitab lah, hadiah kaos lah, baju lah, hadiah ini itu. Bahkan saya pernah memberi hadiah itu mobil nyampe 5 kali. Saya sodorkan sebuah hadiah mobil di media sosial, semua orang menghina saya. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Man ahanan nas faqad ahanallah. Barang siapa yang menghina manusia sama saja menghina Allah. Kama qala Muharrar Hudori. Menghina manusia adalah menghina Allah, karena Allah tidak pernah menghina manusia. Laqad karramna bani Adam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah benar-benar telah memuliakan manusia. Sawelek-welek manusia dibandingkan sesolih-solihnya seekor tikus. Kalau mati lebih mulia manusia. Percaya nggak? Ada tikus khusyuk, ahli dzikir, sering baca tasbih, mati. Dibunuh sama petani. Setelah dipukulin mati, dibuang di tengah jalan, nggak ada yang merawatnya. Coba manusia yang jelek terjelek lah, mereka masih dimuliakan oleh Allah. Makanya usahakan, maklumlah di media sosial saya mengiming-imingi santri yang bisa membaca selama 7 bulan, mondok 7 bulan bisa membaca Safina, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Al-Fiqh wal Madhabil Arba'ah. Kalau laki saya beri hadiah Fortuner, kalau perempuan saya beri hadiah Pajero. Mungkin teman-teman media sosial kaget. Maklum, beliau-beliau tidak pernah lihat seorang ulama yang dermawan. Jadi kaget gitu loh, merasa mukhal. Merasa mukhal gitu loh. Padahal di Al-Mubarak ini sering sedekah. Setiap hari sedekah. Saya sering sedekah. Ini ada uang ini. Siapa yang mau uang? Siapa? Nggak mau? Cepat. Sudah biasa saya bagi-bagi seperti ini. Saya istiqomah. 1 hari berusaha 5 juta saya sedekahkan. Kangkang sih kaya semua. Ciri-ciri orang kaya itu nggak mau diberi, kangkang nggak mau diberi. Itu makanya apa itu, ini dalam rangka untuk ini sebuah metodologi yang pasti memberikan kebaikan kepada orang, tentu orang senang sebagaimana yang telah yang telah diperintahkan oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadinya mematikan kita belum ada, kemudian Allah lahirkan kita di muka bumi ini. Untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah matikan manusia, kemudian Allah hidupkan manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu siapa di antara kita ini yang paling baik. Siapa di antara kita ini yang paling ahli untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengikis habis kejelekan. Apa kamu nggak tahu kejelekan yang paling jelek adalah kekufuran, ya enggak? La in syakartum la azidannakum. Kebalikan daripada syukur adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kebalikan daripada syukur adalah kufur. Tentu mana daripada kufur adalah tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah, dihidupkan oleh Allah, tapi malah mengingkari semua perintah Allah, bahkan tidak percaya dengan Allah, bahkan anehnya lagi yang disembah tidak Allah. Itu namanya kufur. Apa kamu nggak tahu? Apa kamu nggak tahu? Innal faqra, sesungguhnya kefakiran, aqrabu minal kufri. Fakir itu sangat dekat dengan kufur. Dengerin itu. Orang yang fakir membaca istighfar, kamu kira itu istighfar? Kamu kira itu istighfar? Astagfirullah. Yang asli istighfar mereka berontak dengan kodok kodar. Bagaimana hukumnya orang yang berontak dengan kodok kodar? Apa kamu nggak ngerti? Di luar sana ada orang fakir yang meneteskan air mata. Kamu kira tetesan air mata ini adalah berlian-berlian yang dikeluarkan dari mutiara yang dikeluarkan dari matanya? Itu adalah penyesalan hidupnya.
Mereka berontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Bagaimana cara untuk menghilangkan fakir? Jawabannya adalah innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan mengikis kejelekan. Jelek yang paling jelek adalah kafir, kufur. Yang paling dekat dengan kekufuran adalah fakir, kere. Makanya usahakan kamu kaya. Bagaimana usaha cara untuk mengkader diri kita menjadi kaya? Ulama-ulama mengatakan, Rasulullah juga mengatakan, laisal ghina kasratul arad. Yang dinamakan kaya bukan mereka yang harta bendanya berlimpah, mobilnya kinclong-kinclong, rumahnya mewah megah. Bukan. Laisal ghina kasratul arad, walakinal ghina nafas. Makna daripada kaya adalah kaya hati. Allahumma amin. Sering saya memberi hadiah sama kamu. Aku yakin kamu menerima hadiah itu bukan karena kamu butuh, tapi untuk membahagiakan guru kita. Bukan guru-guru kita, tapi guru kita. Karena guru kamu cuma satu, saya doang. Saya nggak mau diselingkuhi sama siapapun. Makanya Al-Mubarak gurunya cuma satu. Saya nggak pengen ada orang kedua. Makanya usahakan kefakiran di dalam diri kita ini buang. Ustaz, hidup saya ini fakir Ustaz, selalu kurang. Apa jawabannya? Karena kurang melakukan kebajikan. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya buktikan. Kurang melakukan kebajikan. Apa kamu nggak tahu? Allah telah berfirman, Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u, tidak pernah menyia-nyiakan. Dengerin. Kalau ngaji itu kupingnya dijembreng gitu loh. Dengerin. Innallaha, sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak pernah menyia-nyiakan ajral muhsinina, opahnya, pahalanya, komisinya, doorprize-nya orang-orang yang melakukan kebajikan. Kenapa coba pekerja-pekerja itu nggak bisa mengalahkan perekonomian saya? Jawabannya yang kerja-kerja itu cuma kerja dari jam 8 sampai jam 4 kok. Lah saya ini dari bangun tidur nyampe mapan tidur. Nyampe kalau tidur itu sering saya mimpinya itu sambil ngajar kok. Mimpinya itu sambil ngajar. Sangar kan? Bahkan saya mimpi itu sering itu. Itu mimpi ngajar sama santri yang aneh-aneh. Mohon maaf, saya bukan mengatakan Pak Suroto itu orang yang aneh, bukan. Teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami akan menerangkan satu persatu. Setiap halaman akan saya keterangkan. Nanti setiap halaman silakan untuk teman-teman di media sosial untuk ngambil video-video saya, masukkan di YouTube panjenengan. Memang gaya saya ngajar, saya selipin nasihat-nasihat. Karena ngajar ilmu nahwu sharaf lughat kalau tidak diselingi dengan nasihat, maka panas akal kita, bisa error. Tapi kalau diseling-selingi nasihat ini, Masya Allah, yang semestinya jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat, semestinya jam sarapan pagi, malah lagi mangkat. Memang Allah kalau bertakdir itu ya semaunya sendiri Allah. Saya akan menerangkan sedikit demi sedikit. Saya akan menerangkan 2 lembar. 1 lembar sampul, nomor 2 lembar metode. Yang pertama adalah sampul. Ini namanya adalah Al-Arba'in. Kok fotonya jelek, Kang? Ini yang jelek fotonya apa? Apa orangnya? Fotonya apa orangnya? Ini metode Al-Arba'in. Al-Arba'in ini terkenal di Al-Quran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa idh wa'adna Musa
40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna, di saat aku janji bertemu dengan Nabi Musa. Musa kepada Musa. Arba'in, bertemu 40 hari. Tentu kata-kata arba'in yang ada di Al-Quran ini tidak sekedar arba'in. Ini ada sebuah pertapaan, sebuah riyadhah, kesakralan seseorang yang apabila mereka istiqomah 40 hari, insya Allah tembus. Jangankan ngaji 40 hari. Ada seorang wanita yang mandul, ada seorang lelaki yang mandul, jima sama istrinya yang mandul, jima sama suami yang mandul, 40 hari berturut-turut hamil. Hamil. Kalau nggak percaya buktikan. Yang belum punya suami jangan membuktikan. Kamu belum hamil, bukan mandul itu. Nanti. Nanti Kang. Banyak para pelajar keilmuannya hancur berkeping-keping gara-gara terjepit oleh dua paha. Paham maksud saya? Maksud saya itu masa belajar yang paling tepat adalah di saat kamu belum nikah. Kalau sudah nikah, kena jepitan paha itu, sulit untuk wusul ke ilmu. Dengerin itu. Kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah metodologi namanya Al-Arba'in. Saya ngajak panjenengan semua untuk tirakat 40 hari. Udah bertapa di Al-Mubarak 40 hari, jangan pulang. Yes, pokoknya gitu. Jangan pulang. Nanti akan terlihat siapa di antara kamu yang hebat. Yang tidak hebat, tidak kuat. Bagaimana seekor ulat? Bagaimana seekor ulat, paham? Ulat. Bagaimana seekor ulat akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah? Kalau mereka di saat bertapa di dalam luntungan pohon pisang, kemudian sering keluar. Dengarin ini. Bertapa di dalam luntungan daun pisang itu 40 hari berturut-turut. Setelah 40 hari berturut-turut, Masya Allah, yang tadinya dibenci berubah menjadi disukai. Yang tadinya menjijikkan berubah menjadi sebuah ramalan yang indah. Di saat ada kupu-kupu yang terbang itu, lalu kupu-kupu itu menghampiri sebuah rumah. Kebetulan di dalam rumah itu ada seorang yang punya anak perawan. Apa kata mereka? Alhamdulillah, kupu-kupu ini bertanda baik, anakku akan ada yang melamar. Paham Pak Suroto? Ada. Loh, ini ramalan yang luar biasa. Bahkan seumpamanya rumah itu, pernah suatu ketika ada kupu-kupu itu menghampiri rumah saya. Lalu saya bilang sama istri, yang akan ada tamu banyak, yang masak yang banyak. Nggak begitu lama ada rombongan bermobil-mobil datang di Al-Mubarak. Jadi kupu-kupu ini sebuah masa Allah. Bahkan setiap kupu-kupu itu mengambil siputnya itu, telalainya itu di bunga-bunga itu. Bunga-bunga yang terkena kupu-kupu itu akan menjadi buah yang luar biasa. Ini keistimewaan kupu-kupu. Di saat kamu bertapa di Al-Mubarak kurang dari 40 hari sudah koyek pulang, ya udah. Memang sampean itu nyampe di situ. Hanya bertapa 40 hari kok nggak kuat nih. Itu nanti tuh ada kesakralan yang luar biasa. Udahlah yang kemarin biar kemarin. Sekarang buka lembaran baru. Jangan pulang sebelum 40 hari. Insya Allah kau akan menjadi kupu-kupu yang indah.
akan menjadi kupu-kupu yang indah, akan menjadi sebuah kesakralan yang luar biasa. Ada sebuah kaul, tidak ada perkumpulan manusia jumlahnya 40 kecuali salah satu di antara mereka ada waliyun min auliyaillah. Makanya saya ini cita-cita saya, anak saya 40. Kalau anak saya 40 ada wali di dalamnya, satu wali di dalamnya. Kalau itu ada wali, kalau anak kok ada salah satu walinya, positif 100%. Bapaknya juga seorang wali. Ya minimal wali santri, minimal wali murid, wali-wali daya. Warhamhuma robbaya nisohira. Ini makanya ini Arba'in ini sebuah ini Arba'in sebelum saya membuat Arba'in sudah didahului oleh ulama-ulama. Ada karya tulis miliknya orang Wahabi namanya Qawaidun Al-Arba'in fi Qawaidin Nahwi. Arba'in sebelum saya membuat ini sudah didahului oleh orang Wahabi Al-Arba'in fi Qawaidin Nahwi. Kalau nggak salah karya tulisnya Ibnu Taimiyah. Berhubung miliknya orang Wahabi tidak begitu terkenal di kalangan kita. Ada karya tulis namanya Al-Arba'in Nawawi. Beliau adalah menyodorkan sebuah metodologi mempermudah untuk pemahaman agama. Apabila ada orang hafal Arba'in Nawawi itu, kemudian mengamalkannya, cukup untuk agamanya. Ada sebuah hadis doif. Yang artinya begini. Barang siapa man hafidu ala ummati arba'ina hadithan fi umuri dinihi, barang siapa di antara umatku yang hafal 40 hadis di dalam permasalahan agamanya, maka kelak di akhirat mereka akan dikumpulkan, dibangunkan di akhirat, dikumpulkan bersama dengan para ulama dan fuqaha. Ada sebuah hadis seperti itu. Bahkan makna daripada tetangga adalah ke depan 40, ke kanan 40, ke kiri 40, ke belakang 40. Itu makna daripada tetangga. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang jamaah 40 hari istiqomah, maka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat munafiknya. 40 ini sakral. Nyampe ada sebuah hadis, tidak ada seseorang yang di dalam kuburnya kecuali selama 40 hari akan kena fitnah. Apabila 40 hari kamu tidak kena fitnah sama sekali, insya Allah berhasil. Sebelum Anda masuk di alam kubur, coba selama 40 hari Anda tirakat riyadhah di Al-Mubarak ini, jangan kena fitnah. Jangan kena fitnah. Ada ayam mati, pulang. Ada kambing mati, pulang. Mama kamu nyembelih tempe tahu, pulang. Kangen rumah, pulang. Silakan pulang. Nanti kalau sudah 40 hari, kalau sudah 40 hari silakan pulang. Anggap saja kau sudah menjadi kupu-kupu yang indah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Arba'in ini menerangkan tentang nahwu. Nahwu itu perubahan akhir kalimat. Takrif saya walaupun tidak sama dengan apa itu di kitab-kitab, ini takrif saya juga kami hasil penelitian mutolaah dengan beberapa kitab. Yang pasti Arba'in ini isinya ya yang ada di Jurumiyah sama. Cuma dimodif dengan beberapa kitab yang lain. Selain saya belajar Jurumiyah juga saya pandang kitab-kitab sarah-sarah Jurumiyah seperti Mukhtasar Jidan. Saya pentelengi dari awal sampai terakhir. Mentelengi kitab Al-Asmawi yang juga sarah Jurumiyah. Juga saya mentelaah memahami Taswikul Kholan. Jurumiyah juga. Saya memahami tentang Mutamimah. Jurumiyah juga. Yang pasti banyak ratusan karya-karya ulama membedah tentang Jurumiyah. Karena Jurumiyah ini adalah karya tulis seorang wali yang sangat sakral. Yang sampai sekarang masih relevan, tidak pernah ketinggalan zaman. Jurumiyah. Saya juga lihat itu kitab namanya Qatrun Nada. Saya lihat nadom Jurumiyah namanya Imriti. Juga saya memahami kitab-kitab yang lain seperti contoh ya,
Apa itu jurumiyah itu kan disarai namanya mutamimah. Mutamimah disarai namanya kawakibuduriyah. Juga kami lihat. Kami juga melihat alfiyah. Kami lihat alfiyah tidak cuma melihat saja. Kami hafalkan imriti nyampe selesai. Kami hafalkan alfiyah nyampe selesai. Kami musyawarahkan alfiyah 2 tahun berturut-turut. Musyawarah alfiyah 2 tahun berturut-turut. Dan kami pun pernah ngajar alfiyah. Artinya arba'in ini tidak hanya sekedar kemarin sore hanya pinter jurumiyah kemudian bukan. Kami pahami tidak cuma alfiyah, sarahnya alfiyah Ibnu Aqil kami pahami dari awal sampai terakhir dan aku punya sanad nyampe musonifnya. Kami pelajari lewat guru-guru kami yang guru-guru kami yang luar biasa pemahamannya. Kami juga memahami siiran-siiran yang ada di Ibnu Aqil. Seperti yang ada di Qadil Qudud. Kami memahami semua yang ada di Ibnu Aqil itu. Seperti yang ada di Hasyiah Al-Khudari. Kami juga memahami betul yang ada di Alfiyah itu lewat syarah-syarah para ulama. Banyak yang kami pahami. Baik yang berbahasa Jawa, bahasa Indonesia, nyampe berbahasa Arab. Seperti Al-Makudi kami pahami. Seperti apa itu Hasyiah As-Soban kami pahami. Nyampe karya-karya tulis ulama-ulama klasik. Karya-karya tulis yang ditulis oleh di apa itu Pondok Pesantren Gontor juga saya pahami. Saya beli kitab-kitab Gontor, Nahwu Sharaf Lughat. Saya pahami semua. Juga saya memahami karya-karya tulis yang moderat yang saat ini. Seperti Mawsu'atun Nahwi wa Sarfi wal I'rab. Kami pentolengi. Ada kitab tebal namanya Al-I'rab. Kami pentolengi juga. Ada kitab tebal juga karya tulis para ulama-ulama Timur Tengah. Jami'ud Durus, kami pahami semua. Walaupun banyak beberapa kata-kata yang saya juga nggak setuju karena tidak cocok dengan yang lain. Kami juga memahami Nahwu Sharaf Lughatnya milik aliran-aliran tertentu seperti miliknya orang Wahabi, Salafi, milik orang Muhammadiyah, milik orang Syiah, milik aliran-aliran yang lain. Kami pahami, kami pentelangi. Setidaknya minimal ada 30 kitab yang kami telaah untuk membongkar, untuk memudahkan para pelajar, para santri, dan juga para guru-guru untuk memudahkan cara mereka itu mengajar, yaitu kami kumpulkan dan kami telaah sungguh-sungguh, dan sebelum ditulis kami ajarkan kepada santri minimal 19 tahun. Jadi arba'in ini sebelum konser di media sosial 19 tahun saya ajarkan kepada santri dengan ilmu yang ada di otak kami yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ajaran para guru-guru kami dari Syekhina guru kami Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Yudi pengasuh pondok pesantren Al-Ma'ruf Badung Sari Ngaringan Grobogan atau saat ini pondoknya namanya Pondok Fadlul Wahid Ngaringan Grobogan di daerah Ngangro. Beliau punya karya tulis namanya Al-Mandumah. Al-Mandumah sekitar 80 sekian. Beliau kuat tuntas tentang nadum apa itu pemikiran-pemikiran beliau yang beliau juga ahli mutolaah kitab juga. Metodenya juga sama, arba'in sama. Metodenya juga sama, pertemuan 40 hari. Di sini kami sodorkan bukan berbentuk nadhoman tapi berbentuk kalam nasar. Syekhina guru kami pernah mengatakan semakin dekat dengan yaumil kiamat orang memahami siiran itu seperti kerucut, seperti ini. Seperti ini. Zaman dulu orang berbicara sering menggunakan siiran nadom-nadom. Semakin dekat dengan yaumil kiamat, semakin dekat dengan yaumil kiamat orang semakin nggak mau nadoman. Sekarang sudah terbukti sekarang. Kalau dulu-dulu itu semuanya berbentuk nadom semua. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki amadu rabila khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa aligil mustakmilina surafa wa astainullah fi alfiya ember lu. Diangkat kabeh kendil-kendil. Kendilku nyampe peok kabeh. Di pondok. Zaman dulu. Sekarang beda, Kang. Manusianya beda. Manusianya beda. Sekarang banyak orang menggunakan kalam nazar. Anggap saja ini sekarang ini kita di masa ini.
2023 itu masa ini. Sebentar lagi meh kiamat. Sebentar lagi meh kiamat. Makanya ini apa itu kami sodorkan sebuah metodologi pemahaman nahwu sorof lughat tidak pakai nadham, tapi berbentuk kalam nasar. Ini kita terangkan nahwu. Nahwu di sini perubahan akhir kalimat. Apa nahwu? Jadi ada lafaz zaid, kemudian berubah jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Perubahan-perubahan ini namanya nahwu. Ini beda dengan sorof. Kalau sorof itu perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ada lafaz zaidun, ada lafaz zaid. Perubahannya zada yazidu zaidan wa ziyadatan wa mazidan wadaka mazidun zid la tazid mazidun misyadun. Makna zaid adalah orang yang namanya zaid, namanya lughat. Jadi di sini toh metode ini adalah menguak tuntas tentang nahwu sorof lughat. Tentu apabila nahwu sorof lughat ini dipelajari oleh orang yang tidak pernah ketemu sama saya, hanya diutik-utik dengan buku, tentu banyak kelirunya. Supaya nggak keliru, memang harus ketemu sama saya. Ketemu sama saya tidak harus di depan saya. Lewat media sosial pun nggak jadi masalah. Cuma kadang-kadang kalau ngaji di media sosial, mereka tidak punya akhlak. Jadi beli jien, kalau rokokan jedil-jedil jidang, kalau turun nonton video, lah itu yang jadikan anu. Tapi kalau bertemu langsung kan enggak. Sehingga belajar lewat online, kenapa belajar lewat online itu biar bermanfaat, tapi kurang luar biasa karena akhlaknya. Seumpamanya teman-teman media sosial belajar sama saya, pakai baju yang najis, pakai sarung yang najis, pakai peci yang najis, duduk dalam keadaan suci menghadap kiblat, aku yakin mereka akan mendapatkan sama seperti santri-santri yang ada di depan saya ini. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Arba'in ini di sampulnya ini ada foto saya. Itu bukti bahwasanya yang paham Arba'in bukan buku, tapi orangnya. Sebagaimana kaul ulama mengatakan al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu ada di dada. Tentu makna daripada dada di sini adalah ulama. Ulama harus lewat ulama. La fis sudur tidak di kertas. Kalau kertas banyak kelirunya. Ini saja kalau kamu mau menjelajah banyak kelirunya di sini. Banyak kelirunya. Di sini ini ada lambang pondok. Lambang pondok ini ada payungnya, ada tongkatnya, ada perahunya, bawahnya air. Ini memberitahukan kepada saya sendiri supaya saya ini selalu teringat dengan lambang itu. Semestinya kita terjun di tengah-tengah masyarakat. Harus bisa ngayomi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita ini kena hujan dan kena panas. Sebagaimana seorang kiai terhadap santrinya juga gitu. Santri itu kudu diayomi. Kalau ada santri bermasalah dengan uang, nggak punya uang, semestinya kiai lah yang berani di garda terdepan untuk melindungi santri ini sehingga santri bisa bertahan belajar ilmu agama dengan baik. Harus bisa ngayomi. Ya bangga Pak Suroto. Ini Pak Suroto model di sini juga nggak bayar. Alhamdulillah istiqomah Pak Suroto ya. Tidak Pak Suroto saja, itu Muhammad juga itu. Banyak lah santri-santri yang nggak bayar. Ini Khalidah juga ya. Banyak santri-santri yang nggak bayar. Alhamdulillah. Dan memang akhlak seorang kiai harus ngayomi santri. Tidak ngayomi di saat mondok saja tidak. Sampai santri boyong, kiai masih meneliti. Kiai masih melindungi. Kalau perlu yang tidak punya istri dicarikan istri. Yang tidak punya suami dicarikan suami. Tentu istri yang salihah, suami yang solih, yang energik, yang disiplin, gerak cepat, akalnya cerdas, alim alama, luar biasa, kaya raya, harta bendanya berlimpah ruah, dermawan. Insya Allah semua santri putri membanggakan suami yang seperti itu. Terus di mana seperti itu? Dengerin ini PR untuk kamu semua. Paham Kang?
Mbak-mbak ini tuh nggak pernah mempermasalahkan masalah ganteng. Blas. Yang penting siapa yang berani melindungi dan mencukupi dan memberikan kesejahteraan, dialah Warkudoro untuknya, Gatot Kaca untuknya, Panglima untuknya. Allahumma amin. Terus bawahnya ada tongkat. Mana daripada tongkat ini, kiai dan santri harus bisa membawa, harus bisa menuntun umat. Lebih-lebih kiai itu harus bisa nuntun santri yang luar biasa. Dituntun yang baik. Hanya urusan uang santri telat iuran ditorak tarik. Di mana letak tongkatmu? Di mana letak jiwa payungmu? Hah? Bahkan ada santri diboyongkan hanya gara-gara telat iuran 3 bulan. Di mana letak suri tauladanmu yang telah kau gemburkan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah lihat kelakuanmu seperti itu toh malu. Malaikat Raqib Atid itu sama melanat pada dirimu. Ujung-ujungnya pondok pesantren hanya untuk mencari batu loncatan untuk mengisi perutnya dan untuk menumpuk-numpuk harta benda untuk kesejahteraan keluarganya. Bunyai yang masnya nyampe rentep. Istri saya itu mas-masanya itu gak mas itu. Itu fantasi itu. Cuma kalau yang pakai istri saya kan semua orang sepakat nih mas nih, mas Karor. Ya. Kemudian ada perahu. Seorang kiai, seorang santri harus punya perahu. Dibawa kemana ini umat? Tentu umat ini akan dibawa dari sesat menuju hidayah. Dari semrawut hidup menjadi bahagia. Dari kefakiran menjadi kaya. Dari neraka menuju surga. Semestinya seperti itu. Bukannya pintar berdalil. Wah, kulu qardin jaro naf'an bawa riba. Kemudian melaknat tetangga-tetangganya yang kredit motor, hutang bank dan lain sebagainya, dilaknat semua. Mengatakan riba. Tapi tidak memberikan solusi. Ngono iku jenenge kamu tidak punya perahu. Masyarakat ini dibawa kemana? Santri ini dibawa kemana? Diarahkan yang baik. Paham maksud saya? Pondok pesantren itu harus bisa menjembatani yang semacam itu. Di bawahnya adalah air. Air dhimain, yang punya air. Tentu makna daripada air ini adalah dzil barakah, yang mempunyai barakah. Maknanya al-mubarak. Al-mubarak itu adalah yang punya air. Karena sumber kehidupan adalah air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Aku telah menjadikan semua makhluk-makhluk hidup dijadikan oleh Allah air. Makanya saya letakkan air di sini. Ini adalah senjatanya santri, kamu amalkan. Kalau perlu lambang ini letakkan di rumah-rumah kamu sehingga kamu tahu dan kamu selalu terpantau dengan lambang itu sehingga kamu hidup bisa ngayomi umat, bisa menuntun umat, bisa membawa umat. Di bawahnya ada air. Semestinya harus al-mubarak, harus barokah. Makna daripada barokah itu adalah setiap hari, setiap jam, setiap saat, setiap detik harus berubah menjadi baik. Ini makna daripada sampul ini. Dan ini tidak asing lagi orang yang paling ganteng sekamar saya. Sekamar saya. Kamu gak usah cemburu. Sekamar saya. Di sini coba angkat sedikit, Kang. Ini Kang. Ayo. Ini Jama'ahu Asyekh Al-Alim Muharrar Qudari Ahmad. Ini yang menulis gak saya. Karena yang menulis Arba'in ini tidak saya. Yang menulis Arba'in ini orang lain. Tidak saya. Jadi ada kata-kata Syekh ini bukan saya. Siapa yang nyuruh memberi Syekh? Syekh yang mana itu wow malah. Masih muda gini. Rambutnya masih hitam. Saya kira sudah putih. Saya kemarin berkaca. Hitam tenan. Saya kira udah putih semua. Al-alim yang alim. Enggak, saya enggak alim, saya bodoh.
Kalau kamu pengen tahu kebodohan saya, nunggu nanti kalau ngantuk atau tidur. Positif 100%, goblok salam dunya ya. Kemudian Muharrar nama saya. Nama saya ada di Al-Quran, sebagaimana Arba'in juga ada di Al-Quran. Inni nadartu laka ma fi batni Muharrar. Inni nadartu laka ma fi batni Muharrar. Fataqabbal minni. Dulu itu ayahnya apa? Sayyidatina Maryam berdoa, ya Allah, semoga anakku lelaki nanti saya merdekakan. Muharrar itu orang yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari kejelekan, dimerdekakan dari kefakiran, dimerdekakan dari kebodohan, dimerdekakan dari api neraka. Mana nih yang enak-enak ya? Nggak mana nih enak. Saya pernah sekolah Ustaz, ada namanya zat kalori. Kalori itu artinya itu panas. Kayaknya di Al-Mubarak panas. Sing mulang kolor. Saya Khadimul Ma'had Ad-Dini Al-Mubarak. Mana daripada khadim itu adalah pembantu. Jadi saya sini ini bukan seorang bos. Saya di sini ini bukan seorang majikan, tapi saya adalah pembantu. Saya adalah yang berdiri tegak di depan santri untuk memberikan kesejahteraan santri. Saya itu kalau masa itu, kenapa kok yang belanja istri terus? Pernah suatu ketika belanjanya diwakilkan ke orang, justru dipilihkan yang jelek-jelek, alasannya murah. Saya itu paling benci ya, memilih sesuatu yang murah, milih sesuatu yang baik. Apalagi untuk orang lain. Itu beras itu dipilihkan yang baik. Doakan ya, semoga ini cepat jadi. Nanti restorannya di sini. Saya pengen, saya cita-cita itu. Nanti Al-Mubarak kalau makan itu pakai aplikasi. Jadi pesen pakai aplikasi. Saya nasi goreng, saya sate, saya rencana gitu. Jadi pakai aplikasi semua kalau makan ya. Dan saya rencana saya koki-koki itu saya gaji 10 juta. Tak suruh setembi terus di restoran itu melayani semua santri yang makan. Santri makan bebas sak bedai. Kebetulan di dapur ada pisau. Silakan dibedah sendiri. Makan bebas, menu semuanya. Saya nggak begitu setuju dengan dibagi-bagi, nggak setuju. Jadi nanti kalau sudah di sini, nanti saya yang keliling, saya nggak berani ke dapur. Jadi santri makan biar sepuasnya. Silahkan ngambil apa terserah gitu. Dengan pelayanan yang bagus. Restoran itu diberi AC yang enak, tempat duduk yang nyaman antara laki dan perempuan dipisah, ada musik-musik indah, ada kemercik-kemercik air yang indah, lampu-lampu yang indah, enak gitu loh. Ini cita-cita saya, semoga terrealisasi secepatnya. Ini kalau kamu keramat insya Allah akan terjadi. Jadi makna khotim ini adalah pembantu. Khotim itu pembantu. Jangan kau anggap bos. Enggak. Saya sama kamu sama. Oh enggak sama. Lebih mulia kamu. Kadang-kadang kiai itu masuk surga gara-gara santrinya. Kadang-kadang kiai kaya itu gara-gara santrinya. Kadang-kadang kiai mulia gara-gara santrinya. Masyarakat mencium tangan saya. Gara-gara santri berebut mencium tangan saya. Jadi masyarakat anut sisan. Sing asli yoga. Paham ya? Selesai sudah membahas tentang sampul. Oke. Pada halaman pertama, coba lanjut terus. Ini pada halaman ini membahas tentang metodologi al-arba'in fi nahwi was-sarfi wal lughat. Disusun oleh saya, Muharrar Hudori. Muharrar nama saya, Hudori nama ayah saya. Jadi teman-teman kalau manggil Ustadz Hudori itu salah. Kalau kamu manggil saya Hudori artinya kamu sedang membangunkan orang yang sudah mati ya. Ayah saya sudah mati, kalau kamu bangunkan lagi ya. Dan ini memang tradisi ulama-ulama terdahulu, kalau menyodorkan nama itu nama ayahnya disebut. Ayahku orang salih, ahli jamaah. Kalah saya. Ayah saya itu ahli jamaah luar biasa. Ini ditiru sama Ustadz Amir. Luar biasa Ustadz Amir ya. Adzan sendiri, pujian sendiri, sholat sunnah sendiri, qomat sendiri, ngimami sendiri, wiridan banter sendiri, nggak ada siapa-siapa. Luar biasa. Dulu jamaahnya di musola dulu. Setelah santri banyak pindah di sini. Karena dulu santrinya cuma 40.
Jadi 19 tahun Santri Al-Mubarak 40. Sekarang 40-nya sudah hilang, sudah menjadi karya tulis, jadi sudah tidak ada 40 lagi. Oke, ini metode ini sangat mudah. Ini, coba syuting ini. Ini sangat mudah, nggak sulit. Ini kamu pelajari 1 jam, 2 jam juga selesai. Tapi saya sampaikan tidak 1 jam, 2 jam, cukup 5 menit. Cukup 5 menit. Yang diterangkan cuma kalimat doang. Apa kalimat? Metode saya itu yang penting satu, kamu gelem gembur-gembur. Karena dibalik suara yang lantang adalah menarik kecerdasan otak. Seumpamanya jabang bayi itu kalau menangis tidak kencang suaranya, maka jabang bayi banyak yang bodoh. Dibalik jabang bayi yang menangis kencang itu adalah kecerdasan. Ini beda sekali apabila kamu nangisnya kencang, nah itu kebodohan. Paham? Kalau sudah dewasa nangis kencang adalah kebodohan, tapi kalau anak kecil menangis kencang adalah kecerdasan. Maka darinya para bapak-bapak, para ibu-ibu, para ibu-ibu kalau panjenengan punya anak, kok suaranya kencang, kalau nangis kencang, bahkan nangisnya lama, otaknya cerdas itu. Otaknya cerdas. Kalau nggak baca buktikan. Makanya metode saya untuk mencerdaskan otak santri dengan cara suaranya lantang, suaranya kenceng. Apa kalimat ucapan yang satu? Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Apa fi'il? Apa huruf? Jadi isim itu nama. Pokoknya kalau ada nama ini kursi kan, ini kursi kan? Kursi berarti apa? Nama. Kenapa kursi dinamakan nama? Kenapa dikatakan isim? Nama. Paham ya? Saya tak duduk. Saya duduk di atas kursi. Saya kalimat. Saya itu kalimat isim karena saya itu nama siapa Ustaz? Namanya orang yang ngomong. Yang diajak ngomong namanya kamu. Yang tidak ada di sini namanya dia. Paham? Makanya dia itu namanya goib. Barang goib. Wah dia lelaki 1. Huma dia lelaki 2. Dia lelaki banyak. Itu domir mudakar. Goib. Bener kan goib kan? Gak ada orangnya. Makhluknya gak ada. Saya duduk di atas kursi. Saya kalimat isim. Sebab duduk kalimat. Sebab pekerjaan. Di atas kalimat. Sebab. Jadi huruf itu tidak ada barangnya. Huruf itu adalah tidak nama, tidak pekerjaan. Ada lah Ustaz. Mana? Lu kan di atas kursi Ustaz. Di atas kursi kan berarti di atas. Halah di atas lah pantat. Bokong. Kalau bokong isim. Di bawah bokong Ustaz. Baju. Lah di bawah baju Ustaz. Halah kursi. Artinya di atas itu barangnya nggak ada. Kalau barangnya nggak ada berarti kalimat huruf. Saya memegang mic. Nggak ada. Saya menulis dengan pen, dengan pena, dengan nggak ada barangnya. Makanya namanya kalimat huruf. Paham maksud saya? Apa isim? Nama. Apa fi'il? Pekerjaan. Apa huruf? Oke. Kemudian kalimat isim di mana saja kitabnya, di mana saja pondoknya pasti kalimat isim ada 2. Pasti itu nggak boleh tidak itu. Isim ada? Sebutkan. Apa mu'rab? Apa mabni? Kalimat isim yang mu'rab contohkan. Dun zaidan zaidun. Kalimat isim yang mabni contohkan. Huwa huma hu. Kunna anta antuma. Ana nahnu. Kemudian kalimat fi'il ada 2. Sebutkan mabni mu'rab. Apa mabni? Apa mu'rab? Kalimat fi'il yang mabni ada? Sebutkan. Apa madi? Apa mudori?
Apa Amar? Yang mandi contohkan. Dorobat Qiyas. Dorobat. Dorobat. Dorobata. Dorob. Na dorob. Ta dorob. Tuma. Dorob. Tum dorob. Ti dorob. Tuma. Kalau kamu contohnya dorobaya 1000, wi jenis orang mudore, wi orang mandi wi. Paham? Paham Tom? Paham nah. Yang mudori contohkan yadribu. Yadribu Qiyas. Yadribu. Yadribani. Yadribu. Nah tadribu. Yadribna. Tadribu. Tadribani. Adribna. Adribuna. Ribu. Yang Amar contohkan idrib. Idrib Qiyas. Idrib. Idriba. Idribu. Idribi. Idriba. Idribna. Kalimat huruf selama-lamanya. Kalimat fi'il yang murraf fi'il. Tadi contohnya yadribu. Kemudian kalimat huruf selama-lamanya mabni. Selesai sudah. Pendeteksian tentang metode arba'in yang jumlahnya ada 5. Metode arba'in ada 5. Sebutkan. Isim, murraf, isim, mabni, fi'il, murraf, mabni. Metode ini hanya sekedar rumusan-rumusan untuk mendeteksi kosakata. Kalau kamu sudah menguasai rumusan-rumusan ini dan kamu sudah bisa mengamalkan di setiap kosakata, maka walaupun kamu belum pernah mondok di Al-Mubarak, walaupun kamu belum pernah mempelajari Al-Arba'in, maka cukup. Cukup, sudah cukup itu. Jadi semisal ya, metode kalimat isim yang mu'rab. Bagaimana cara untuk mendeteksi kalimat isim yang mu'rab? Bagaimana? Dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, makrifat atau nakiro, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilalnya bagaimana, mananya apa. Nanti untuk yang lain juga gitu. Seperti contoh ya, kalimat isim yang mabni, ini semua. Kalimat fi'il yang mabni, ini semua. Kalimat fi'il yang murab, ini semua. Kalimat huruf yang mabni, ini yang apa itu selama-lamanya mabni, ini semua. Metodenya cuma ini. Nanti kalau seumpama ada kalimat isim semisal ada lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yo. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yo. Maliki yaumiddin. Maliki yauna. Ojo yau, salah. Maliki yaumiddin. Yo. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Yo.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yo, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu kalau pengen barokah, mengajarkan metode al-arba'in fin nahwi was sarfi wal lughat, awali dengan kata-kata bismillah, bacakan Fatihah. Insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Ini adalah metodologi ini. Nanti insya Allah setelah ini di video berikutnya saya akan menyampaikan satu persatu, di mana semuanya ini metode arba'in ini kalau kamu melihat kan kelihatannya banyak gitu. Yang asli enggak. Yang asli cuman 13. Metode arba'in ada? Sebutkan kalimat dan tanda-tandanya. Mu'rab, mabni, ta'alluq, faidah kalimat huruf, dan alamatnya, takrifat dan nakirah, sigah, bina, wajan fi'il, qiyas istiwahi, qiyas lugawi, i'rab, makna. Materinya cuman 13 doang. 13 dibagi 3. Dibagi isim, fi'il, huruf. Yang isim mendapatkan 11, yang fi'il mendapatkan 10, yang huruf mendapatkan 5. 11 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 13. Matematika error. Kiai ini lulus SD. Lulus Sanawi. Tadi lu sekolah sampai Sanawi doang. Tadinya pengen dilanjut, aja saya ngeyel, lanjutkan di Aliyah. Cuma saya nggak seneng. Gimana coba saya lihat itu. Kebetulan saya dulu kan sekolah itu pinter gitu loh. Jadi cak putri-putri itu sering jaluk wara. Dulu saya itu benci dengan perempuan. Saya senang sama perempuan dari sekarang. Makanya di kamar saya ada perempuannya. Rahasia. Dulu saya benci, saking benci saya tuh. Seringkali Cak Putri itu minta ilik sama saya. Saya pernah marah saya. Saya ngomong gini, lonte kamu. Nangis langsung dia. Laporan ke orang tuanya. Saya diluruk saya. Saya diluruk. Kebetulan keluarganya ada yang jadian. Kemarin ketemu sama saya. Perempuan itu ketemu. Pak Yai. Ambilkan uang. Udah. Ya Allah, Gusti enggak usah Pak Yai, enggak usah. Enggak, udah. Menebus dosa saya. Kalau ketemu pasti, kalau ketemu. Kebetulan orangnya tempat di Jepara, tidak. Jadi kalau ketemu sama saya, mesti tak. Setiap saya ketemu sama beliau tuh iling saya mengatakan yang jelek itu. Ketemu sama saya pasti. Saya bilang sama Allah, ya Rabb, menebus dosa saya. Ketemu saya lagi. Pernah suatu ketika satu hari ketemu 3 kali, tak salam tempel itu terus. Jadi apa itu? Ini metodenya seperti itu. Jadi kalimat isim metodenya ada 11 ini. Ini ada 11 ini. Kalimat fi'il ada 10. Kalimat huruf cuma ada 5. Jadi nanti ya semisal ada lafaz bismillahibba. Ba itu kan kalimat huruf. Berarti metodenya ini. Jadi bismillahibba itu kan kalimat huruf. Bagaimana cara untuk mendeteksi kalimat huruf? Dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa. Mabninya apa? Ta'alluq pada lafaz apa? Mananya apa? Cara ngajarnya seperti saya. Halah pokoknya anut. Sungguh beruntung orang-orang yang anut sama guru. Cuma usahakan jangan melakukan bid'ah.
Ma huwa bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Rasulullah itu di waktu ngajar sama sahabat, Rasulullah berpesan, jangan menambah dan mengurang. Itu adalah sistem pembelajaran. Jadi kalau kamu pengen pembelajarannya luar biasa, murid itu harus niru guru sama plek gitu loh, sama plek gitu loh. Mohon maaf, maksud saya ini keilmuan, bukan peci. Wah, tak sesuk do pecinan kabeh. Jadi apa itu harus sama persis gitu. Jadi nanti kalau kamu ngajarkan ini tuh arba'in ini tuh, coba niru. Kalau bisa kamu itu kalau ngaji itu di depan. Karena sesungguhnya ngaji yang paling di depan adalah paling kena aura guru. Aura kasih. paling banyak kena aura. Aku yakin teman-teman yang paling depan tuh sebagaimana teman-temanku dulu. Dulu saya punya teman-teman yang sering ke depan. Sekarang ini tuh beliau jadi ulama semua. Beliau punya santri semua dan kaya semua. Jadi dibalik apa itu dekatnya guru sama murid itu kemanfaatan yang luar biasa. Dulu sahabat-sahabat yang luar biasa itu yang dekat-dekat sama Rasulullah. Kebetulan yang paling dekat Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang paling dekat-dekat. Ada keistimewaan yang dahsyat. Yang pasti kurun kita yang dekat dengan Rasulullah punya kurun yang luar biasa. Makanya kamu sama saya, insya Allah lebih utama saya. Karena kurun saya lebih dekat sama Rasulullah. Alah sampean lahir 2011. Makat modal lagi umur 7 tahun. Ya, ini nanti insya Allah akan saya sampaikan setelah sarapan pagi ya. Sarapan agak siang. Nanti saya akan sampaikan kalimat sedikit demi sedikit, satu halaman. Semoga manfaat untuk kita semua, barokah untuk kita semua. Kita semuanya dijadikan oleh Allah wanita yang salihah, lelaki yang salih, ahli ilmu, al-alim, al-alama, ahli sufi, ahli warok, kaya raya, dijauhkan bencana dan musibah. Kelak di akhirat kita masuk surganya Allah bersama-sama, bersama dengan kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.